Bu, Bu Nur lagi sibuk nggak ini, Bu? Enggak, Oh, lagi iya, santai ya. Gimana santai aja. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, ini Bu, saya mau cerita. Bisa nggak Bu Nur meluangkan waktu sebentar untuk saya? Bisa, bisa Bu. Gimana, ada apa? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Iya Bu, memang ada apa sih Bu? Ya, ada sedikit masalah Bu di kelas saya. Hmm, masalah apa itu Bu? Ya Bu, jadi saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya di kelas saya yang saya ajar. Saya rasa kepingin berbincang dengan Bu Nur. Apakah boleh, Bu? Oh begitu ya, tentu saja boleh Bu. Saya merasa senang bisa berbagi dengan Bu Riz. Siapa tahu bisa membantu. Kalau boleh, kalau boleh tahu permasalahan Ibu apa, mungkin bisa diceritakan. Silakan. Iya, iya, Bu. Jadi di kelas saya itu ya, masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Itu belajar memahami pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebabnya, Bu? Sehingga mereka mengalami kesulitan belajar dan kenapa mereka susah untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan tersebut? Iya, Bu, sepertinya ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kesulitan belajar beberapa siswa saya. Padahal saya sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran loh, Bu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar siswa itu? Ibu bisa mengira-ngira faktornya kira-kira apa? Ya, jadi sudah saya identifikasi ya, Bu, Mhm. dengan cara saya itu bertanya secara langsung kepada peserta didik saya yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Jadi Ya. jawaban mereka ada, kan saya tanya tuh yang mengalami kesulitan. Ada yang menjawab bahwa tidak bisa melihat dengan jelas tulisan yang ada di papan tulis, kemudian kadang saya Oh, share penglihatannya video juga. terganggu ya? Iya, jadi saya share Mhm. video juga dia, tidak begitu jelas melihat. Kemudian ada yang lain jawabannya itu, katanya, "Belum sarapan, Bu," katanya seperti itu, Bu Nur. Jadi ada yang memang gangguan kesehatan, ada yang memang belum sarapan ya? Mhm, iya, Bu, Mmm. bener. Jadi dari yang mengalami kesulitan belajar tersebut, ada yang mengalami kesulitan melihat, ada yang belum sarapan ketika berangkat sekolah ya, Bu, ya? Ya, Mhm. Kemudian apa itu harapan Ibu terhadap mhm. siswa-siswa tersebut? Jadi harapan saya, Bu, saya pingin semua siswa saya dapat mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan dengan aktif. Setelah saya memberikan penjelasan, pemahaman, saya mau mereka itu aktif. Juga aktif Iya. pada saat kegiatan, umpamanya lagi kerja kelompok. Saya mau mereka itu aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga saya ingin semua siswa itu fokus dalam pembelajaran. Tidak ada yang, umpamanya ada yang fokus, ada yang tidak. Nah, saya tuh maunya semua fokus, jadi jangan ada yang melamun, jangan ada yang diem gitu, Bu. Oh, iya ya. Memang sebaiknya seluruh peserta itu kalau pada saat kita mengajar, tentunya kita mengharapkan pembelajaran itu bisa fokus ya, Bu, ya. Jadi nanti bisa menerima dengan maksimal seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Mhm. Baik, Bu Riz, setelah itu Bu Riz harus mengetahui penyebab dari permasalahan ini. Kenapa sih anak-anak kok seperti itu? Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Langkah pertama yang akan Ibu lakukan itu langkah yang seperti apa coba? Ya, di pikiran saya itu ya ada beberapa yang saya pikirkan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, saya akan yang saya lakukan itu akan saya,
tanyakan kepada anak yang kesulitan dalam melihat dulu, Bu. Jadi Iya. nanti bisa saya coba untuk melihat, papan tulis dengan jelas, kalau memang tidak jelas saya coba dengan dia membaca. Coba saya tes membaca dalam jarak yang dekat. Kemudian bisa Oh juga ya. saya tes dengan jarak yang agak jauh. Kemudian jika memang ada Mhm. indikasi gangguan penglihatan, saya nanti akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Untuk saya meminta izin untuk Oh. mengunjungi umpamanya ke rumah orang tuanya siswa tersebut. Jika sudah bertemu Mhm. dengan orang tua siswa tersebut, nanti maka kami akan berkomunikasi untuk langkah selanjutnya. Saya akan mungkin rencana untuk memeriksakan lebih lanjut Bu untuk yang anak tersebut. Kemudian yang satunya kan ada 2 ya Bu. Terus yang kedua bagi Iya. siswa yang belum sarapan ketika berangkat sekolah, saya akan mengingatkan mereka bahwa sarapan itu sangat penting Bu untuk Iya. kesehatan, kemudian untuk konsentrasi belajar. Kemudian saya akan menginformasikan kepada wali murid melalui kalau kami kan masih Mhm. ada grup kelas gitu ya Bu ya. Iya. Mhm. Jadi nanti saya akan Nah, informasikan untuk mereka diharapkan setiap pagi menyiapkan dan mengingatkan anak-anak untuk sarapan Bu, seperti itu Bu. baik Bu Ris. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus ya. Heeh. Rencana yang akan dilakukan oleh Bu Risanti adalah memeriksakan mata siswa yang mengalami gangguan penglihatan, itu tadi yang pertama. Kemudian mengingatkan siswa dan berkolaborasi dengan orang tua untuk supaya bisa anak-anaknya sebelum berangkat sekolah itu harus sudah sarapan, seperti itu kan ya Bu ya? Iya iya Bu Nur, benar sekali. Ya. Nah, untuk memeriksakan mata siswa, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Jadi, saya berniat datang ke rumahnya siswa dulu, nanti biar ketemu dengan orang tuanya dan Hmm. berkomunikasi secara langsung dengan orang tua siswa tersebut. Kemudian nanti kita akan, berbicara di situ. Berarti Heeh. untuk pemeriksaan mata itu pendampingannya dilakukan oleh orang tua siswa sendiri ya, Bu, ya? Iya benar. Jadi nanti, saya nanti akan bekerja sama dengan orang tua, nanti siapa tahu memang butuh butuh pemeriksaan lebih lanjut, nanti mungkin akan saya periksakan ke optik Bu, optik yang terdekat saja. Oke, bagus sekali. Baik, Bu Ris. Jadi kapan Bu Ris akan melaksanakan rencana pemeriksaan mata siswa itu? Dan untuk siswa yang belum sarapan ketika berangkat sekolah, kira-kira kapan akan dikomunikasikan kepada orang tua siswa? Kalau untuk yang belum sarapan dulu ya Bu, kalau yang Mhm. belum sarapan mungkin mulai besok saya akan berkomunikasi secara langsung dengan, siswa untuk berkomunikasi betapa pentingnya sarapan dan, eee, untuk kesehatan, untuk proses belajar mengajar, Mhm. dan untuk orang tua saya akan melalui grup kelas ya Bu, nanti saya akan Iya, WA berkomunikasi. WA wali murid ya? Iya, benar sekali, kan ada ya Bu, masih ada. Kemudian Iya. kalau yang untuk penggangguan penglihatan itu, besok sepulang sekolah ya insya Allah Ibu, saya akan Mhm. berkunjung ke rumah orang tuanya, kemudian nanti bisa ngobrol langsung sama orang tuanya. Wah, bagus sekali itu Bu Risanti, ya. Iya, Kemudian kira-kira apa nih komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Risanti ini? Heeh. tentu tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu ya Bu, dan konsisten sampai Mhm. terlihat hasil dan perubahan yang terjadi pada diri siswa saya itu Bu. Oke, baik Ibu. Kemudian yang akan Ibu libatkan kira-kira siapa saja untuk membantu dan menjaga komitmen yang akan Ibu buat tersebut? Iya. Dalam hal ini tentunya kepala sekolah ya Bu, yang Kepala akan membantu sekolah, saya, iya. kemudian orang tua siswa yang akan nanti bekerja sama dengan saya, serta mungkin rekan sejawat yang akan mengingatkan saya nanti Bu. Oke, ya benar sekali Bu. Tentunya kita memang harus saling kolaborasi ya Bu Ris ya. Iya iya iya. Kolaborasinya tentunya karena kita di instansi sekolah tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah dan wali murid,
serta teman-teman sejawat kita ya, Iya, Bu. seperti itu. Mhm. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Ya. Ya. Jadi saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, Bu, dan menjaga Mhm. komitmen ini agar bersama-sama kita memberikan bimbingan dengan mengingatkan kepada siswa. Oke, Gitu, Bu. bagus. Bagus sekali rencana Bu Ris ini. Mmm, Jadi Ibu akan selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa ya. iya, Kemudian Bu. Ibu juga akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk selalu memberikan bimbingan dan pelayanan kepada siswa ya, Bu, ya. Benar sekali, Bu Nur. Hmm. Baik Bu Ris, dari Iya. perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Ris sekarang setelah bercerita mengenai permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, Bu. Alhamdulillah saya merasa agak lega, Bu, karena saya sudah berbagi cerita dengan Bu Nur, kemudian mendapat solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan saya di kelas ini, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga Bu Ris melaksanakan semua yang Ibu rencanakan dan dilakukan dengan semangat ya Bu ya untuk kebaikan serta didik kita. Iya, Bu, insya Allah saya akan selalu bersemangat dalam membimbing dan melayani siswa saya, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Mhm. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu rencanakan dan kita ambil refleksi atau kesimpulannya seperti apa coba Bu? Ya jadi, Mhm. dengan masalah saya, insya Allah saya akan berkomitmen. Tadi Mhm. aksi nyata saya yang pertama, saya akan kalau yang anak untuk, yang mempunyai gangguan penglihatan nanti saya akan cek ya, Bu. Saya akan cek Oke. mandiri di dalam kelas, kemudian memang kalau ada indikasi memang dia ada gangguan penglihatan, nanti saya akan teruskan untuk berkomunikasi, minta izin dengan kepala sekolah, untuk saya menemui orang tuanya. Nanti kalau sudah ketemu sama orang tuanya, nanti saya tetap akan bekerja sama, umpamanya saya punya pendapat nih, anak ini perlu diperiksakan ke optik umpamanya. Nanti kalau Iya. memang orang tua mengizinkan, insya Allah saya akan periksakan ke optik yang terdekat, Bu Nur. Oke. Jadi setelah bercerita Ibu bisa mengambil kesimpulan seperti itu dan mendapatkan solusi ya Ibu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa memperlancar proses pembelajaran di kelas Ibu. Seperti itu Ibu. Amin. Oke. Amin. Masih ada yang perlu saya bantu Ibu? Sepertinya sudah terjawab, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah memberikan solusi kepada saya, sudah cukup. Saya berterima kasih ya, Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya Ibu untuk saya, untuk mendengarkan cerita saya, kemudian berbincang dengan saya, kemudian mencari solusi atas permasalahan saya, Ibu. Makasih ya, Oke, Bu Nur. sama-sama Ibu. Lain kali kalau ada sesuatu lagi bisa kita berbincang-bincang lagi. Iya, Bu Oke, Ibu. Nur. Oke. Gitu saja ya, Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi percakapan coaching yang pertama antara Bu Risanti dengan Nurhandayani. Bu Risanti sebagai coach dan Nurhandayani sebagai coach. Untuk yang kedua yaitu